Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmo Samuel MSC dalam renungan pada hari Jumat sesudah Rabu Abu. Ini juga adalah Jumat pertama dalam bulan Maret, devosi pada hati Yesus yang Maha Kudus, dan juga Jumat pertama untuk kita memulai devosi Jalan Salib pada hari ini. Saudara, hari ini kita memasuki hari ketiga dalam masa Prapaskah. Kita diajak untuk semakin memahami makna pertobatan sejati, terutama melalui praktik puasa. Bacaan hari ini mengajarkan bahwa puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makanan, tetapi lebih dalam lagi, yaitu tentang perubahan hati yang sejati. Yang pertama, puasa yang tidak berkenan pada Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menyampaikan teguran keras dari Tuhan kepada umatnya. Pada hari puasamu, kamu masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak semua burukmu. Yesaya 58 ayat 3. Umat Israel saat itu memang berpuasa, tetapi hati mereka tetap jauh dari Tuhan. Mereka tetap berlaku tidak adil, masih menindas sesama, dan tidak menunjukkan kasih dan dalam tindakan mereka. Mereka berpikir bahwa hanya dengan menahan lapar, Tuhan akan berkenan kepada mereka. Hal ini juga bisa terjadi pada kita. Jika kita hanya berpuasa secara lahiriah, tetapi masih menyimpan kebencian, iri hati, ketidakpedulian terhadap sesama, maka puasa kita menjadi sia-sia. Yang kedua, puasa yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan melalui Nabi Yesaya menjelaskan apa yang dikehendakinya. Inilah puasa yang kukehendaki, membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, membebaskan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk. Yesaya 58 ayat 6. Puasa yang sejati bukan sekedar tidak makan, tetapi melepaskan diri dari sikap egois dan membuka diri, membuka hati bagi sesama, terutama mereka yang menderita dan tertindas. Tuhan menghendaki kita untuk berbagi dengan yang lapar, memberi tumpangan bagi mereka yang terlantar, dan memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita menjalani puasa seperti ini, Tuhan berjanji, maka terangmu akan merekah seperti fajar dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Yesaya 58 ayat 8. Artinya jika kita berpuasa dengan hati yang benar, Tuhan akan memberkati kita dan menghadirkan pemulihan dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Dalam Injil hari ini, orang-orang bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis? Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Matius 9 ayat 15. Yesus menyebut dirinya sebagai mempelai, dan selama ia masih bersama mereka, tidak ada alasan untuk berpuasa. Namun akan tiba saatnya ketika sang mempelai akan diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Perkataan Yesus ini mengajarkan bahwa puasa bukan hanya soal tradisi atau kebiasaan, tetapi soal hati. Puasa sejati adalah ungkapan kerinduan akan Tuhan dan usaha untuk lebih dekat kepadanya. Yang keempat, puasa yang membawa pertobatan sejati. Saudara-saudari terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk berpuasa dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya menahan diri dari makanan, tetapi juga dari amarah, gosip, ketidakpedulian, dan sikap egois. Mari kita jadikan puasa sebagai jalan pertobatan sejati dengan pertama membuka jalan, membuka hati
untuk Tuhan dalam doa yang lebih mendalam. Yang kedua, membantu mereka yang membutuhkan dengan kasih dan kepedulian. Dan yang ketiga, melepaskan segala kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita berpuasa dengan cara yang benar, Tuhan sendiri akan menerangi jalan kita dan memberikan rahmat serta kedamaian dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar, tetapi soal mengubah hati. Mari kita jalani Prapaskah ini dengan semangat pertobatan yang sejati, dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin peduli terhadap sesama. Semoga Tuhan membimbing kita dalam perjalanan rohani ini dengan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.